Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Hutagalung. Saya dari kelas 1B dengan NIM 21111010058. Saya mahasiswi semester 1, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia saya, yaitu mempresentasikan mengenai ulasan buku dengan dosen pengampu, Dr. Randa Jenny Imbang, M.Hum. Agar teman-teman paham seputar ulasan buku, mari kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ulasan buku. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa sih ulasan buku ini, kita harus tahu pengertian dan tujuan dari ulasan buku. Nah, pengertian dari ulasan ialah teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Dan tujuan dari ulasan ialah memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan buku yang diulas, memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaan, atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Dan ulasan buku ini memiliki struktur. Ada 5 struktur pada ulasan buku. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir itu rangkuman. Nah, kita masuk nih ke dalam identitas. Apa sih identitas itu? Identitas pada ulasan buku diawali dengan memberi informasi tentang identitas buku yang diulas. Bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Dan ini adalah contoh buku yang saya ulas. Judul bukunya ialah Etika, Profesi dan Kesehatan. Penulisnya Yanuar Amin, SST/SH, penerbit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pengembang desain Insinyur Ida Zubaida, MH, PhD, desain tim P2M2, cover atau ilustrasi DRA Suparmi, tata letak Heru Junianto, Eskom, dan jumlah halaman 229 halaman. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi berisi gambaran umum karya yang akan diulas. Gambaran umum karya tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Tafsiran berisi pandangan sendiri nih mengenai karya yang akan diulas. Nah, buku ini ditulis oleh Yanuar Amin, SST/SH. Beliau adalah seorang dosen Poltekkes di Indonesia. Buku yang berjudul Etika, Profesi, dan Hukum Kesehatan terdiri atas 229 halaman dengan fokus materi seputar etika, ahli teknologi laboratorium medik sebagai tenaga kesehatan, pengantar hukum, hukum kesehatan, serta penjabaran aspek hukum dan etika pada pelayanan kesehatan di laboratorium medik. Beliau mengharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan tentang pengertian dan ruang lingkup etika, moral, dan profesi sebagai mata kuliah yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya ada tafsiran isi. Tafsiran isi merupakan bagian pada teks ulasan di mana terdapat gambaran yang lebih detail tentang hal-hal yang unik, menarik, dan sebagainya dari karya yang dapat meningkatkan minat para pembaca atas karya tersebut. Nah, pada bab 1 buku ini membahas moral, norma, dan etika dengan merujuk pada arti etika yang sesuai. Maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dapat mengatur tingkah lakunya. Nah, pada bab 2 buku ini membahas mengenai ahli laboratorium medik sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya. Dan tenaga kesehatan itu perlu berpegang pada 3 ukuran atau standar medik umum, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian umum. Lalu pada bab 3 buku ini membahas mengenai pengantar hukum. Di dalam perkembangan hukum, selain terdapat 3 hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Terdapat pula nih hal yang penting, yaitu hubungan hukum. Hubungan ini terdiri dari ikatan antara individu. Nah, pada bab 4 buku ini membahas mengenai hukum kesehatan. Nah, undang-undang apa sih yang ada di dalam hukum kesehatan? Salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik perseorangan maupun masyarakat.
Dalam beberapa pasalnya juga jelas menyebutkan bahwa untuk menjamin kesehatan, masyarakat pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencapai masyarakat Indonesia sehat. Lalu pada bab 5, buku ini membahas mengenai implikasi hukum kesehatan pada pelayanan kesehatan. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan, baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Persetujuan tindakan medis merupakan suatu hubungan yang terjadi di antara dokter dan pasien, dan pada dasarnya adalah salah satu bentuk perjanjian yang dapat ditinjau dari sudut hukum perdata. Bentuk ringkasan medik dapat diberikan, dicatat dan dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Namun boleh tidaknya pasien mengetahui isi rekam medik tergantung kesanggupan pasien nih untuk mendengar informasi mengenai penyakit yang dijelaskan oleh dokter yang merawatnya. Lalu pada bab yang terakhir, yaitu bab 6, buku ini membahas mengenai aspek hukum dan etika pada pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama pada ahli teknologi laboratorium medik. Sikap mengedepankan etika dalam pelayanan kesehatan di laboratorium akan memberikan jaminan keselamatan pasien, yaitu melalui prinsip-prinsip otonomi peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Pemahaman tentang hierarki peraturan perundang-undangan akan memberi kontribusi bagi ATLM atau ahli teknologi laboratorium medik untuk memahami peraturan-peraturan yang mengatur profesi ahli teknologi laboratorium medik. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Nah, buku ini memiliki keunggulan karena memberi informasi yang jelas mengenai etika dan undang-undang mengenai profesi kesehatan, terlebih pada tenaga kesehatan ahli laboratorium medik. Penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pembaca paham makna dari setiap lembaran halaman buku tersebut. Namun, buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu cover atau sampul buku ini menggunakan latar yang polos dan desain yang kurang menarik, sehingga ini berpengaruh kepada minat pembaca. Nah, selanjutnya saya akan mengevaluasi dengan membandingkan buku dengan judul yang sama, yaitu Etika Hukum dan Kesehatan, yang ditulis oleh Hetty Panggabean, SST, MH. Jika buku pertama lebih berfokus pada tenaga kesehatan ahli laboratorium medik, buku ini ditujukan kepada profesi bidan dengan isi buku yang sama, yaitu etika pelayanan kebidanan dan undang-undang yang melandasi profesi kebidanan. Selanjutnya ada rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atau ulasan buku yang dibuat. Buku studi yang berjudul Etika Hukum Profesi dan Kesehatan sangat berguna bagi mahasiswa, guru atau pendidik, dan masyarakat yang memiliki profesi ahli laboratorium medik. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih mengutamakan etika di saat melakukan profesi ahli laboratorium medik dan tentunya mengetahui hukum apa sih yang melandasi profesi ahli laboratorium medik. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ulasan buku dan mengenai buku yang saya ulas. Semoga teman-teman semua paham dan semoga teman-teman tahu bagaimana cara mengulas buku dengan benar. Terima kasih dan selamat malam.